Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-15 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti memiliki pergumulan. Ada yang berat seperti mengalami penyakit yang seolah-olah tidak dapat disembuhkan, pekerjaan yang seakan-akan tidak menghasilkan, hubungan dengan keluarga yang tidak baik, dan lain sebagainya. Atau pergumulan ringan seperti pergi ke tempat kerja pakai kendaraan apa, besok mau makan apa, ketika ke pesta memakai pakaian apa, dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen, tentunya harus bijaksana dalam melihat dan memilah setiap pergumulan yang ada, sehingga jangan sampai pergumulan yang ringan dipikirkan terlalu berat sehingga menghalangi aktivitas. Demikian pergumulan yang berat membuat kita putus asa dan mudah menyerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa setiap pergumulan yang diberikan kepada manusia ada tujuannya. Sehingga ketika melihat tujuan Tuhan tersebut, maka iman seseorang semakin kuat, menjadi teladan bagi orang lain, bahkan dapat memuliakan nama Tuhan. Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, menceritakan bagaimana Lazarus sakit dan hampir mati. Kemudian kedua adiknya, yaitu Maria dan Marta, mengirim kabar supaya Yesus datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Namun Yesus sengaja tidak datang kepada mereka karena ada maksud dan tujuan yang lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh kedua perempuan tersebut. Dalam proses menunggu kedatangan Yesus, mereka sangat bergumul atas sakit yang dialami oleh Lazarus saudaranya. Bahkan tidak lama kemudian, Lazarus sampai mati. Tentu pergumulan mereka semakin berat dan mengalami kesedihan yang mendalam. Di sini kita akan belajar beberapa hal baik ketika orang percaya mengalami pergumulan, yaitu pertama, pergumulan melatih kesabaran dan kerelaan hati untuk menunggu kasih Tuhan dalam kehidupannya. Kedua, pergumulan membuat seseorang lebih fokus dalam menghadapi masalah dan mengesampingkan hal-hal yang tidak perlu untuk dipikirkan dan dilakukan. Ketiga, pergumulan menyadarkan orang percaya bahwa dirinya adalah pribadi yang rapuh dan lemah sehingga memerlukan pertolongan Tuhan. Keempat, pergumulan akan membuat seseorang untuk semakin dekat kepada Tuhan karena dialah sumber pertolongan dan pengharapan. Dan yang terakhir atau yang kelima, pergumulan memberikan kesempatan bagi Allah bertindak dalam hidup manusia, sehingga kelak orang percaya dapat bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Di sini kita belajar bahwa secara manusia pergumulan akan menggelisahkan hati kita, merasakan ketidaknyamanan yang begitu mengusik, keputusan yang mendalam, dan seolah-olah tidak ada pengharapan dan penghiburan. Tuhan izinkan pergumulan ini terjadi supaya iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Caranya dengan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kita belajar memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Apa makna yang dapat diambil dan berkat apa yang Tuhan akan boleh berikan kepada kita setelah pergumulan terlewati? Pada akhirnya kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib, melampaui apa yang kita pikirkan dan rencanakan, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas diri kita. Mari kita berdoa.
Tuhan yang kami kasihi, secara manusia kami seolah-olah tidak mampu untuk menjalani hidup ini karena banyak sekali pergumulan yang kami hadapi, baik sakit yang tidak kunjung sembuh, relasi keluarga yang kurang baik, pekerjaan atau usaha yang tidak menentu, dan lain sebagainya, sehingga kami terkadang mengalami keputusasaan. Namun ketika kami memandang akan Engkau, ternyata Engkau izinkan hal tersebut terjadi untuk membuat kami beriman kepadamu dan bertumbuh dalam kasih-Mu. Pada akhirnya, tujuan hidup kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu di dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.